selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi bagaimana cara membuat sosis roll dari daging babi ya. Kalian bisa ganti dagingnya dengan daging sapi, terserah kalian, ini enak banget. Kalian harus coba di rumah ya. Mari kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana cara membuat sosis root atau sosis roll dengan daging babi ya. Nah, resepnya hampir sama dengan picnic roll, cuman ini bedanya saya digulung ya, jadi enggak ditumpangin aja sama pastry-nya. Oke, yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, saya punya daging babi campuran antara daging biasa dan lemaknya ya, sekitar 350 gram. Nah, di sini saya ada juga 2 sendok makan bawang bombay yang sudah saya iris tipis. 2 siung bawang putih juga saya udah iris tipis ya untuk campurannya. Nah, di sini saya ada sekitar 1 sendok makan tepung breadcrumbs atau tepung roti. Lalu di sini saya ada biji pala 1/4 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, ketumbar 1/4 sendok teh, tim 1/4 sendok teh, dan ini adalah bubuk cabai sekitar 1/4 sendok teh ya. Nah, ini semua akan saya campur ke dalam daging babi ini ya. Nah, seperti ini saya campur semuanya. Begitu juga dengan bawang bombay dan bawang putihnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya campur. Jangan lupa kita kasih sedikit vetsin, sekitar setengah sendok teh aja. Lalu kita kasih lada hitamnya. Lada hitam 1/4 sendok teh. Nah, sini. Oke, lalu kita aduk rata semuanya ya, seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat daging sosisnya ya, sosis babinya seperti ini. Nah, setelah semua dimasukkan ke sini, jangan lupa juga menyiapkan kulit pastry yang udah jadi. Kalau saya pakainya yang udah jadi aja. Lalu kita akan siapkan loyang untuk taruh dia punya roll. Ini loyang saya alasi dengan kertas minyak waktu. Nah, kita biarkan dulu dagingnya meresap dengan bumbunya ya. Nah, saya kasih sekitar 1/4 sendok teh lagi daun oregano ya. Biasanya pakai daun sage, karena saya nggak punya, saya pakai oregano aja. Nah, ini ya. Kita masih di luar. Nah, kita aduk. Caranya kita siapkan pastry seperti ini, 1 lembar pastry ya. Lalu kita taburin dengan tepung dulu mejanya. Kita taruh pastrinya di sini. Nah, biar nggak lengket, akan kita bagi 2 ya. Nah, kita bagi 2 seperti ini. Sisihkan 1 pastry. Untuk pastry ini jangan lupa dikasih tepung sedikit. Kita lengketkan, kita gulung agak lebar. Lalu jangan lupa kita siapkan juga 1 kocokan telur dan ditambah dengan sedikit air ya untuk untuk mengelemnya. Seperti ini saya sudah bikin buat lemnya. Nah, pertama-tama sebelum kita ngelem, kita kasih dulu dagingnya di sini ya. Sini. Tepungnya jangan lupa supaya nggak lengket. Lalu kita kasih dagingnya seperti ini. Lalu kita roll ya, kita gulung. Ini kita tarik-tarik. Lalu kita tempelkan, kita kasih dulu kuning telurnya di sini. Nah, ini terus kita roll. Nah, kita taruh di loyangnya.
taruh seperti ini. Nah, setelah kita gulung, saya akan masukkan freezer dulu selama sekitar setengah jam ya, 20 menit sampai setengah jam. Nah, setelah 20 menit kita keluarkan dari freezer, lalu kita olesi dengan kuning telur yang tadi ya. Nah, seperti ini kita olesi. Jangan lupa siapkan biji wijen juga. Saya kasih tepungnya, saya taruh adonannya seperti ini. Saya olesi dengan kuning telur tadi. Rata. Lalu saya potong ya. Kita bagi dua dulu. Nah, semuanya udah saya roll. Saya akan timpalin lagi dengan kuning telurnya seperti ini di atasnya, biar lebih shiny. Setelah semuanya kita berikan kuning telurnya, kita taburi dengan biji wijen ya di atasnya, sedikit-sedikit aja. Seperti ini. Setelah semuanya kita olesin dan kita kasih biji wijen, ini akan kita masukkan lagi ke dalam freezer selama 10 menit. 10 menit aja ya. Setelah 10 menit di freezer kita keluarkan, jadinya seperti ini. Kita panaskan oven. Lalu setelah ovennya panas, nanti kita akan masukkan pastry ini ke dalam oven tangkring saya yang level di tengah aja ya. Nah, kita akan tunggu sampai matang, sampai dia warnanya keemasan seperti itu ya. Lebih kurang sekitar 20 sampai 35 menit lah. Nanti kita akan lihat ya. Oke, nah yuk kita masukkan dulu ya. Nah, kita langsung masukkan ke oven tangkring saya bagian yang tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tutup. Kita tunggu sekitar 25 sampai 35 menit. Kita akan lihat apakah sudah matang atau belum ya. Oke. Nah, setelah lebih kurang 40 menit, 35 sampai 40 menit. Tada! Ini dia hasilnya. Nah, sosis roll kita sudah jadi. Tinggal kita sajikan aja ya. Nah, ini dia sosis roll ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget, apalagi dimakan dengan saus sambal atau saus tomat. Atau kalian bisa kombinasikan saus sambal dengan mayonaise, lalu dicocol ke sosis roll ini. Enak banget, kalian harus coba di rumah ya. Nah, demikian dulu resep saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa menjadi ide masakan buat kalian. Buat cemilan boleh, buat makan sarapan juga boleh ini ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!